Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya Pascalia Anggraini Puga, NPM 067, dan rekan saya Nurhayati, NPM 066, akan menyampaikan materi presentasi tentang konsep dasar reksadana. Apa yang akan dibahas? Nah, di sini kami akan membahas yang pertama reksadana, yang kedua reksadana di Indonesia, yang ketiga kontrak investasi kolektif, yang keempat risiko dan return reksadana, dan yang kelima bentuk pool of fund lainnya. Apa itu reksadana? Pada bab 2 sebelumnya sudah disinggung, di mana terdapat banyak pilihan instrumen reksadana berdasarkan jenis investasi reksadana pada pasar uang, pasar saham, obligasi, campuran, dan reksadana terproteksi. Reksadana merupakan instrumen investasi di pasar modal yang sangat sesuai untuk investor individual kecil. Meskipun reksadana ini sesuai untuk investor individual kecil, ada juga investor individual besar, bahkan investor institusional yang menjadikan instrumen reksadana ini sebagai bagian dari portofolio investasi mereka. Ada beberapa alasan mengapa reksadana ini menarik bagi para investor. Nah, yang pertama, reksadana ini dikelola oleh manajer investasi secara profesional. Jadi sesuai undang-undang, reksadana dikelola oleh perusahaan manajer investasi yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pengelolaan dan kinerja pertumbuhan reksadana. Yang kedua, wakil manajer investasi reksadana melakukan portofolio investasi pada aset-aset keuangan, bukan aset tunggal. Kemudian yang ketiga, biaya relatif rendah, murah, dan terjangkau. Dengan berinvestasi reksadana ini, kita itu hanya memerlukan modal minimal 100.000. Jadi kita sudah bisa membeli reksadana. Yang keempat, likuiditas tinggi. Investor dapat melakukan penarikan dana setiap waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi reksadana ini memiliki likuiditas tinggi, di mana investornya itu dapat melakukan penarikan dana setiap waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga dapat mencarikan reksadana itu dengan cepat dan mudah, tergantung reksadana yang dimiliki. Yang kelima, pengelolaan yang transparan, publikasi laporan secara rutin, dan prospektus. Jadi reksadana ini dalam pengelolaannya itu transparan, dan publikasi laporannya itu akan dilakukan secara rutin dan prospektus, di mana prospektus ini memuat laporan keuangan yang telah melalui proses audit, di mana manajer investasi juga akan dibekali dengan prospektus. Selanjutnya, reksadana di Indonesia. Ada dua bentuk reksadana, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Untuk istilah reksadana terbuka mengacu pada open end fund di Amerika atau unit trust di Inggris. Sedangkan untuk istilah reksadana tertutup mengacu pada closed end fund atau investment trust di Amerika. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 2 menjelaskan bahwa reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Sedangkan untuk reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 itu tentang pasar modal, di mana reksadana itu didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam hal ini, portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Reksadana ini juga dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif atau KIK, di mana dalam pengoperasian reksadana tertutup itu harus mendapat izin usaha dari Bapepam yang sekarang fungsinya itu digantikan oleh OJK. Sedangkan untuk reksadana KIK itu harus dikelola oleh manajer investasi melalui suatu kontrak. Nilai reksadana perseroan maupun unit penyertaan KIK itu dinyatakan dalam nilai aset bersih atau NAP. Jadi perkembangan reksadana mulai menunjukkan pertumbuhan yang pesat sejak pemerintah mengizinkan reksadana melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, di mana sejak undang-undang itu sudah dikeluarkan,
tercatat ada 25 pendirian reksadana baru dengan total nilai aset bersih sebesar 2,78 triliun rupiah pada akhir tahun 1996, dan di tahun 2014 pada bulan Maret, reksadana telah mengalami perkembangan yang pesat dari segi jumlah reksadana maupun kapitalisasi pasarnya. Nah, dalam tabel 24.1, perkembangan reksadana di Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2014, di mana terdapat 5 jenis produk investasi. Yang pertama reksadana, yang kedua RDPT atau reksadana penyertaan terbatas, yang ketiga ada EBA atau efek beragun aset, kemudian yang keempat ada DIRE atau dana investasi real estate, kemudian yang kelima ada KDP atau kontrak pengelolaan dana. Nah, di mana perkembangan reksadana di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2014 ini, kita dapat melihat bahwa reksadana mengalami perubahan, baik itu kenaikan dan penurunan. Kontrak investasi kolektif. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18 Ayat 1B, kontrak investasi kolektif didefinisikan sebagai kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 8, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek atau jasa lain dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 11, itu menjelaskan bahwa manajer investasi sebagai pihak atau lembaga yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Pedoman pengelolaan KIK. Nah, untuk pedoman pengelolaan KIK ini sendiri diatur oleh OJK yang dulunya diatur oleh Bapepam LK dalam Keputusan 552/BL/2010. Manajer investasi juga memiliki kewajiban yang terdapat dalam butir 8A. Dalam Keputusan 552/BL/2010, Peraturan Nomor 4 B1 butir 3 ditegaskan bahwa setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada bank kustodian, manajer investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan agen penjual efek reksadana untuk melakukan penolakan pembelian kembali atau pelunasan apabila terjadi hal-hal. Yang pertama, bursa efek, di mana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan ditutup. Kemudian yang kedua, perdagangan efek di atas sebagian besar portofolio efek reksadana di bursa efek dihentikan. Kemudian yang ketiga, keadaan darurat. Dan yang keempat, terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapatkan persetujuan Bapepam dan LK. Selain manajer investasi, bank kustodian juga memiliki kewajiban yang terdapat dalam butir 8B. Prinsip mengenal nasabah. Nah, prinsip mengenal nasabah ini diatur oleh OJK yang dulunya diatur oleh Bapepam LK melalui Keputusan 476/BL/2009, di mana prinsip mengenal nasabah ini adalah prinsip yang diterapkan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau rekening efek dan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme. Kemudian yang selanjutnya, reksadana terproteksi, reksadana penjaminan, dan reksadana indeks. Untuk reksadana terproteksi, dalam pengelolaannya, manajer investasi itu harus memberikan keterangan tambahan dalam prospektus yang meliputi jumlah investasi yang diproteksi minimal sama dengan investasi awal. Kemudian jangka waktu proteksi, persentase investasi efek bersifat utang yang digunakan sebagai basis proteksi minimal 70% dari nilai aset bersih. Untuk reksadana penjaminan, manajer investasi mengelola itu harus memberikan kepada OJK salinan kontrak penjaminan antara manajer investasi dan bank kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan berdasarkan notaril. Dan sedangkan untuk reksadana indeks ini, di mana dalam pengelolaannya itu manajer investasi harus memberikan keterangan tambahan dalam prospektus yang meliputi
jumlah investasi minimal 80% dari nilai aset bersih diinvestasikan pada efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang ada dalam indeks tersebut, di mana dalam masing-masing bobot efek dalam reksadana indeks minimal 80% dan maksimal 120% dari pembobotan atas masing-masing efek dalam indeks yang menjadi acuan. Saya Nur Hayati NPM 066 akan melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai resiko dan return reksadana. Nah, untuk mengetahui return reksadana, kita perlu nilai aset bersihnya yang akan dibahas pada penilaian aset reksadana. Nah, nilai aset bersih atau NAB dari reksadana itu dihitung dari nilai kapitalisasi pasar dikurangi dengan kewajiban dan biaya yang dikeluarkan. Nah, contohnya itu di tabel itu kita bisa lihat kalau komposisi reksadana yang berupa saham dan obligasi menghasilkan subtotal atau nilai kapitalisasi pasar sebesar 31,1 miliar dengan kewajiban dan biaya yang dibebankan sebesar 25%, yaitu 7,775 miliar. Sehingga kita dapat menghitung nilai aktiva bersih total atau NAB totalnya sebesar 23,325 miliar dari pengurangan subtotal dengan kewajiban dan biaya. Untuk nilai aset bersih sendiri diperoleh dari NAB total dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang diterbitkan. Nah, di situ ada 4 juta lembar unit penyertaan yang diterbitkan, sehingga nilai aset bersihnya sebesar 5.831 dari pembagian antara nilai aktiva bersih total dengan 4 juta lembar unit penyertaan. Untuk nilai aset bersih sendiri dapat mengalami perubahan apabila ada perubahan komposisi portofolio, baik berupa pertambahan atau pengurangan efek, lalu perubahan jumlah unit dan harga, dan juga perubahan jumlah emisi unit penyertaannya. Selanjutnya ada resiko dan return reksadana. Reksadana itu punya resiko dan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito, di mana tingkat resiko itu berbeda-beda tergantung dari jenis reksadananya. Misalnya ya, reksadana pasar uang itu punya resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana lain karena reksadana pasar uang portofolionya itu berupa surat utang yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Untuk return reksadana sendiri, kita dapat dihitung dengan rumus RRDT sama dengan nilai aset bersih T atau nilai aset bersih tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai aset bersih tahun sebelumnya dibagi dengan nilai aset bersih tahun sebelumnya. Jadi kan kita tahu ada perubahan nilai aset bersih dari 5.831 ke 6.346. Jadi return reksadananya dihitung sebesar 8,81%. Selanjutnya ada bentuk pool of fund lainnya. Yang pertama adalah Exchange Trade Fund atau ETF yang merupakan instrumen investasi yang unit penyertaannya ini terdaftar di bursa efek dengan tujuan untuk mendapatkan return yang sama dengan indeks pasar yang digunakan sebagai rujukan. Nah, di ETF ini, indeks pasar dijadikan rujukan untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kan di ETF ini kita bertujuan untuk mendapatkan return yang sama dengan indeks pasar dan juga untuk meningkatkan investasi dari ETF ini. Di tabel 24.4 kita dapat melihat perbedaan ETF dengan reksadana indeks yang di pembentukan harganya. ETF itu bervariasi tergantung permintaan dan penawarannya, sementara reksadana indeks ditentukan oleh manajer investasi dan berdasarkan nilai aset bersihnya. Untuk perdagangan atau transaksi ETF sendiri itu setiap hari kerja melalui pialang, sementara reksadana indeks melalui manajer investasi tanpa pialang. Di settlement of fund-nya, ETF ini penyediaan dananya 3 hari kemudian, sementara reksadana indeks dananya harus disediakan terlebih dahulu. Untuk ETF juga memiliki market maker, sementara reksadana indeks tidak memilikinya. Dan untuk investasi minimum, ETF memiliki investasi minimumnya rendah, sementara reksadana indeks bervariasi tergantung dari masing-masing reksadananya. Nah, ETF ini sendiri punya beberapa keunggulan dari reksadana konvensional lain. Yang pertama, di diversifikasi penuhnya. ETF ini diversifikasi penuh karena menggunakan indeks pasar sebagai rujukan. Yang kedua, ETF memiliki likuiditas tinggi karena transaksinya dilakukan setiap hari kerja dan ada market maker. Lalu di bagian transparansi, ETF ini punya keunggulan karena data informasinya dapat diperoleh dari bursa efek, media cetak maupun elektronik secara transparan dan real time. Dan untuk investasi minimumnya, ETF ini
lebih rendah dibandingkan dengan investasi reksadana lainnya. Selanjutnya adalah kontrak pengelolaan dana. Kontrak pengelolaan dana ini adalah pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individu. Nah, di kontrak pengelolaan dana ini, nasabah memberikan wewenang penuh kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio. Pemberian wewenang ini untuk memproteksi nasabah dari praktik-praktik yang menyimpang dalam pengelolaan dana yang dapat merugikan nasabah ke depannya. Jadi, jika portofolio kita dikelola oleh manajer investasi yang tentunya memiliki pengalaman di bidangnya, maka kita akan meminimalkan risiko kerugian yang akan diperoleh oleh nasabah. Selanjutnya ada reksadana pengelolaan terbatas. Reksadana pengelolaan terbatas ini wadah untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang diinvestasikan oleh manajer investasi ke portofolio efek. Nah, di reksadana pengelolaan terbatas ini hanya menerima pemodal profesional kurang dari 50 orang yang memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan dan menganalisis risiko investasi. Dan unit penyertaan pada reksadana pengelolaan terbatas ini tidak dapat ditawarkan di penawaran umum seperti biasa, tapi hanya ditawarkan ke pemodal profesional. Selanjutnya, bentuk pool of fund lainnya yang terakhir adalah hedge fund. Nah, hedge fund ini adalah bentuk usaha privat atau yang tidak terdaftar di bursa efek yang melakukan pengelolaan dana investasi dan berupaya untuk menghasilkan return absolut positif dengan mengambil risiko tertentu dan pada waktu yang sama berusaha untuk mengendalikan kerugian dan menghindari hasil modal negatif di masa mendatang. Nah, di hedge fund ini tujuannya itu untuk meminimalkan risiko di masa mendatang dan kerugian yang bisa saja kita peroleh di masa mendatang dan memanfaatkan peluang atau mengeksploitasi peluang yang ada untuk meningkatkan return dari hedge fund tersebut. Di hedge fund sendiri juga investasinya dibatasi hanya kurang dari 100 investor yang memiliki canggih secara finansial, yang memiliki kekayaan bersih dan juga penghasilan rutin serta dapat mempertahankan tingkat pendapatan itu. Di hedge fund sendiri ada juga resikonya. Nah, resikonya itu memiliki tingkat yang berbeda-beda, mulai dari yang rendah, moderat, atau resiko tinggi. Seperti yang kita bisa lihat di tabel 24.5, di situ ada bentuk karakteristik dan tingkat resiko hedge fund. Ada yang memiliki resiko rendah, yaitu hedge fund yang menekankan pada return moderat, menghindari resiko dan volatilitas yang tinggi dengan strategi jual beli secara penuh. Nah, di hedge fund yang memiliki resiko rendah ini, strateginya adalah menjual atau membeli secara penuh. Sementara untuk hedge fund yang memiliki resiko moderat itu adalah hedge fund yang mengelola aset dengan strategi beli atau jual dengan jumlah porsi tertentu dalam portofolio efek. Nah, berbeda dengan yang memiliki resiko rendah itu, resiko moderat adalah hedge fund yang menggunakan strategi berupa jual beli secara sebagian. Sementara hedge fund yang memiliki resiko tinggi, seperti yang kita lihat tersebut, adalah hedge fund yang menekankan strategi investasi pada pasar yang bertumbuh secara agresif, oportunistik, dan sebagai pemain global atau mikro. Jadi, hedge fund yang memiliki karakteristik menekankan pada pasar yang bertumbuh terus-menerus adalah hedge fund yang memiliki resiko tinggi, bahkan sangat tinggi. Jadi, untuk memilih hedge fund, kita harus memperhatikan karakteristik dan juga tujuan utama dari suatu hedge fund untuk mengelola risiko dan mendapatkan return yang diharapkan. Lalu kasus terkait dengan reksadana yang berjudul Siapkan Dana Darurat, Generasi Milenial Harus Buru Reksadana Pasar Uang. Nah, di pandemi seperti ini, selain ada efek negatif bagi perekonomian, juga memicu kesadaran untuk berinvestasi di reksadana. Di data dari Fundastic ada 10-20% kenaikan setiap bulannya, dan data Otorita Jasa Keuangan juga menunjukkan pertumbuhan data kelola reksadana nasional meningkat sekitar 2-4% per bulannya dari Juni sampai Agustus. Dari total kenaikan ini, banyak investor yang menempatkan investasinya ke reksadana pasar uang yang memiliki imbal hasil positif dan tahan banting di masa yang kurang menentu seperti saat ini. Karena reksadana pasar uang ini kan memiliki resiko yang lebih rendah daripada reksadana lainnya, dan juga masih tetap
menghasilkan return atau tingkat pengembalian yang cukup menguntungkan di masa seperti ini. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai konsep dasar reksadana. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.